janganlah mengira ketika ada orang yang berghibah yang dapat dosa itu hanya yang bicara saja, yang mendengarkan pun dapat dosa. Wa alam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika, ketahuilah bahwa seluruh anggota badanmu akan bersaksi atas dirimu fi arasatil qiyamah, pada hari kiamat kelak. Bilisanin talqin dzalqin, dengan lisan yang fasih, yang jelas, yang tegas. Tafdahuka bihi ala ru'sil khalaik, yang akan membuka semua kelakuanmu selama di dunia di hadapan para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Wa qala Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita tidak bisa lagi berkata-kata, tetapi yang akan menceritakan semuanya adalah mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, telinga kita. Itu semua akan bercerita apa yang dilakukan selama di dunia. Maka pesan dari Imam Ghazali, fahfaz ya miskin, maka jagalah wahai orang-orang yang lemah, jami'a badanika minal ma'asi, seluruh anggota badanmu dari maksiat. Mun demele berbuat maksiat sila, tapi dendek kadu awak si biangnya si Allah Ta'ala. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau mau berbuat maksiat sila, tapi jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat yang lain yang kira-kira tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada. Wa khususan a'dha'aka sab'ah, khususnya anggota badanmu yang 7. Ya, fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, maka ketahuilah bahwa neraka itu punya 7 pintu atau 7 tingkat. Ya. Yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ada neraka Jahannam, neraka Ladza, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Saqar, neraka Jahim, neraka Hawiyah. Itu 7 pintu, 7 tingkatan neraka. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Setiap pintu itu sudah jelas siapa yang akan masuk sesuai dengan perbuatannya di dunia. Wala yata'ayyanu litilkal abwabi illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'is sab'ah. Dan tidaklah yang masuk ke dalam pintu-pintu itu melainkan orang-orang yang bermaksiat dengan anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 7 anggota badan itu? Wahia al-ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu war rijlu. Mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Itu anggota badan yang perlu kita jaga. Amal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fi zulumat. Bahwa mata itu diciptakan untuk memberikan petunjuk bagi kita ketika berada di tempat yang gelap. Wa tasta'ina biha fil hajati, dan memenuhi hajat-hajat kita untuk bisa melihat. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati. Dengan mata kita bisa melihat keindahan kerajaan langit dan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'tabiru bima fiha minal ayat. Dan kita bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Fahfazha an arba'in, maka jagalah mata itu dari 4 hal. Yang pertama, an tanzura biha ila ghairi mahramin. Jangan melihat kepada yang bukan mahram. Au ila suratin malihatin bi syahwati nafsin,
atau melihat gambar-gambar yang bisa memunculkan nafsu syahwat. Au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, atau melihat saudara sesama muslim dengan pandangan yang merendahkan. Au tattali'a biha ala aibin muslimin, atau menggunakan mata itu untuk melihat aib sesama muslim. Hanya 4 yang dilarang. Yang pertama, tidak melihat yang bukan mahram, kecuali pada hal-hal yang sifatnya transaksional. Misal itu beli pasar, masa sambil temerem belanja karena pedagangnya bukan mahram. Apakah seperti itu? Pada hal-hal yang sifatnya muamalah transaksional boleh melihat. Nah, kecuali yang beli kopi lek warung karena sebab penjualnya inges. Nah, ini arah maksud lain, bukan transaksi lagi. Lalu muamalah yang lain, misalnya kita membantu orang lain. Ada nenek-nenek mau nyebrang. Tidak mungkin kita menyeberangkannya dengan menutup mata. Dua-duanya akan ditabrak mobil. Jadi maksudnya antanzura biha ila ghairi mahramin ini pada hal-hal yang sifatnya kemungkinan besar memunculkan nafsu syahwat. Itu yang harus dihindari. Ya, sama dengan antanzura ila suratin malihatin bisyahwati nafsin, melihat gambar-gambar yang bisa memunculkan nafsu syahwat. Itu jaga mata kita. Au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, atau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Melihat orang lain dengan pandangan yang jijik, yang merendahkan. Atau menggunakan mata itu tattali'a biha ala aibin muslimin, untuk menyaksikan aib-aib orang Islam. Wa amal udhunu fahfadha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fakhshi awil khawdi fil batili awi zikri masawiyan nas. Kalau untuk telinga, jagalah telinga itu jangan sampai mendengarkan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Bid'ah itu seperti musik, tapi tidak semua musik itu kemudian menjadi bid'ah. Kenapa? Ada musik-musik yang juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita baca selawat tarhim misalnya. Kita baca selawat yang ada di dalam aurat misalnya. Itu boleh. Atau menadakan bacaan Al-Quran boleh, agar menjadi semakin indah bacaan Al-Quran. Nah, musik-musik yang seperti musik-musik yang biasa di setel malam lebaran. Ada yang setel disco, ada yang setel takbiran, campur aduk. Ya. Jadi jangan biasakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang dapat membuat kita lalai. Awil ghibah, dan mendengarkan ghibah. Membicarakan keburukan orang lain. Awil fakhshi awil khawdi, membicarakan hal-hal yang jahat yang dapat menyakiti hati orang lain. Au zikri masawin nas, membicarakan kebatilan keburukan orang lain. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamullah ta'ala. Telinga itu diciptakan untuk mendengar kalamullah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hikmata auliyaihi, untuk mendengarkan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat para kekasih Allah, para ulama. Wa tatawassala biha bi istifadatil ilmi liyanala biha
al-mulk al-mukim wan na'im ad-da'i. Dengan ilmu yang kita dengarkan dari ulama, dengan nasihat yang kita dengarkan dari ulama, dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, harapannya kita bisa mengambil istifadah, bisa mengambil ilmu sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan setelah di dunia. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makarih sara ma kana laka 'alaika. Kalau kita menggunakan anggota badan kita untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sara ma kana laka 'alaika. Jadilah apa yang seharusnya menjadi keuntungan bagi kita malah menjadi kerugian. Diberikan mata, dengan mata bisa membaca Al-Quran, bisa menggunakan mata untuk belajar, membaca dan sebagainya. Itu keuntungan. Tapi kita justru menggunakannya untuk maksiat. Kata Imam Ghazali, sara makana laka 'alaika. Wanqalaba makana sababa fauzika fasara sababa halakika. Jadilah anggota badan yang harusnya menjadi sebab keberuntunganmu di akhirat justru menjadi sebab celakamu ketika berada di akhirat. Wa hadza ghayatul khusran, dan inilah keadaan orang-orang yang rugi. Wala tadhunna annal itsma yahtassu bihil qa'il dunal mustami'. Dan janganlah mengira ketika ada orang yang bergibah, yang dapat dosa itu hanya yang bicara saja. Yang mendengarkan pun dapat dosanya. Gitu. Yang mendengarkan juga dapat dosanya. Apalagi mendengarkannya dengan khusyuk. Serius mendengarkan ya. Karena kalau sudah ghibah itu, Masya Allah, banyak sekali bumbu-bumbunya. Apalagi dekat-dekat masa pemilihan. Itu ghibah di mana-mana. Tujuannya hanya sekedar menarik simpati orang lain. Masya Allah. Jangan dikira yang bicara saya, yang mendengarkan juga dapat dosa. Karena ada kemungkinan dia akan meneruskan lagi ke orang yang lain. Fafil khabar, di dalam hadis disebutkan innal mustami'a syarikul qa'il. Orang yang hadir dalam satu majelis, dia mustarik kepada qa'il. Dia menjadi satu dengan yang berbicara. Kita sebut ini majelis ilmu. Majelis ilmu bukan hanya yang menyampaikan ilmu, tapi juga yang mendengarkan ilmunya. Itu maksiat telinga yang harus kita hindari. Wa ammal lisanu, dan lisan, fa innama khuliqa laka lituktsira bihi zikrullah. Lisan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak zikrullah. Wa tilawata kitabih, membaca Al-Quran. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala, untuk membimbing makhluknya Allah Ta'ala. Ila tariqihi, kepada jalannya Allah Ta'ala. Wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajatika. Lisan kita gunakan untuk menampakkan, menjelaskan apa yang ada di dalam hati kita. Dinika wa dunyaka, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Idza sta'maltahu fi ghairi ma khuliqa. Kalau kita menggunakan lisan itu selain dari apa yang dimaksudkan baginya, faqad kafarta bi ni'matillahi ta'ala. Kita sungguh telah kufur terhadap nikmatnya Allah Ta'ala. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Itu sungguh sebagai bentuk perlawanan yang besar, bentuk kedurhakaan besar kita kepada Allah ketika sudah dikasih nikmat malah tidak terima kasih. Dikasih nikmat malah digunakan untuk maksiat. Sama seperti kita tuh. Arak dengan nyinggak kepeng, kepengnya nengadu nginem berem. Reda pandai itu. Arak dengan nyinggak motor, motor nengadu lalu jokute senggigi untuk maksiat. Ridho apa enggak kita? Kalau kita saja tidak ridho, bagaimana Allah Ta'ala? Sudah dikasih makan, dikasih minum, dikasih badan,
malah badannya digunakan untuk maksiat. Nauzubillah. Wala yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak orang terpeleset masuk neraka hanya sebab karena lisannya. Fastadhhir alaihi bighayati quwwatika, maka jaga betul-betul lisan kita dengan sepenuh, dengan sekuat tenaga, hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam, agar jangan sampai lisan kita itu mengantarkan kita masuk ke dalam neraka jahanam. Fal yakul khairan aw liyas, kalau ndak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, kalau yang suka gibah biasanya pakai balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau cuma satu ayat. Fa fil khabar innar rajula la yatakallam bil kalimah liyudhika biha ashabuhu fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifan. Ada seorang pemuda, dia berbicara dengan kalimat-kalimat untuk membuat temannya tertawa, karena sebab itu dia masuk neraka selama 70 abad. Waruya annahu qutila syahidun 70. Waruya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail hani'an lahu bil jannati. Faqala an-nabi wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Ada seorang yang mati syahid pada masa Rasul. Lalu kemudian orang-orang di sekelilingnya berkata, hani'an lahu bil jannah, sungguh bahagia, beruntung ia masuk ke dalam surga. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi. Kamu tidak tahu dia selama di dunia pernah ngomong yang tidak ada manfaatnya atau tidak. Kita tidak pernah tahu orang ini pernah berkata-kata sesuatu atau tidak. Artinya apa? Orang yang mati syahid pun bisa batal apabila dia pernah menyalahgunakan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita-kita ini ya,